Halo para pencandu filsafat. Kali ini bersama saya Agustinus Gustiranda, Ipul Mi Aji Marseda, dan Thomas Kade Lintang Kurniawan akan membahas secara ketat dan mendalam paham negara dan agama menurut Niccolo Machiavelli dan relevansinya bagi Indonesia. Nah, seperti apa paham negara dan agama menurut Niccolo Machiavelli? Mari kita simak berikut ini. Dalam pembahasan kali ini ada bagan-bagan yang akan kami sajikan dalam pembahasan. Yang pertama, siapa itu Machiavelli? Kedua, apa itu negara? Ketiga, apa itu agama? Keempat, hubungan negara dan agama menurut Machiavelli. Lalu yang terakhir, relevansinya bagi Indonesia. Maka langsung saja kita masuk bagian pertama. Siapa itu Machiavelli? Niccolo Machiavelli memiliki nama lengkap Niccolo di Bernardo de Machiavelli. Ia lahir tahun 1469 dan wafat tahun 1527. Ia merupakan seorang politikus, pengarang, dan filsuf Italia yang sangat terkenal dengan bukunya yang berjudul Il Principe, The Prince. Buku ini merupakan sebuah panduan tentang cara menjadi seorang penguasa yang sukses yang ditulis pada abad 16. Machiavelli dikenal sebagai seorang yang mempromosikan konsep realpolitik, yang berarti bahwa kebijakan politik harus didasarkan pada kepentingan nasional dan kekuasaan, bukan pada prinsip-prinsip moral dan etika. Ia juga terkenal dengan teori rahasia pemerintahan, yang menyatakan bahwa seorang penguasa harus mampu mengelola rahasia-rahasia yang dapat mempertahankan kekuasaannya. Machiavelli juga merupakan seorang humanis yang memperjuangkan kebebasan individu dan demokrasi. Namun, ia percaya bahwa demokrasi hanya dapat berfungsi dengan baik jika terdapat seorang penguasa yang kuat yang dapat memimpin dan mengendalikan masyarakat. Setelah kita mendengarkan secara singkat siapa itu Machiavelli, selanjutnya kita masuk ke bagian inti pembahasan, yaitu tentang pemikiran tokohnya dan tentang pengertian-pengertian. Yang pertama, apa itu negara? Pada masa Yunani kuno dikenal 3 bentuk pokok dari negara. Pada waktu itu pengertian dari negara, pemerintahan, dan masyarakat masih belum dibedakan. Hal ini dikarenakan oleh susunan negara masih sangat sederhana jika dibandingkan dengan luas daerah negara dan jumlah penduduknya yang belum sebesar seperti sekarang. Selain itu, sifat dari urusan negara masih sangat sederhana sekali. Negara masa Yunani kuno hanya seluas kota saja. Oleh karena itu, pada hakikatnya negara merupakan negara kota saja. Negara kota ini diistilahkan dengan polis. Dalam pandangan masyarakat dan para ahli juga, belum ada perbedaan antara pengertian negara, pengertian masyarakat, dan pengertian pemerintahan. 3 bentuk utama negara pada zaman Yunani kuno ialah monarki, oligarki, dan demokrasi. Hal yang membedakan dari 3 bentuk negara itu ialah jumlah penguasanya. Jika pemegang kekuasaan hanya 1 orang, maka bentuk negaranya monarki, berasal dari kata Yunani monos yang berarti 1, sedangkan archien berarti memerintah. Jika pemilik kekuasaan hanya beberapa orang, maka pemerintahannya adalah oligarki. Oligai berarti sedikit
dalam bahasa Yunani. Jika pemegang kekuasaan itu rakyat, maka bentuk pemerintahan itu disebut demokrasi. Demos berarti rakyat. Dari 3 bentuk negara ini, Indonesia termasuk negara dengan pemerintahan demokrasi karena kekuasaan berasal dari rakyat. Dalam pandangan Machiavelli, negara bukanlah kehendak rakyat atau demokrasi, melainkan raja untuk mempertahankan kekuasaannya. Pandangan ini muncul ketika ia hanya memfokuskan diri pada teknik dan taktik mempertahankan kekuasaan daripada melihat secara keseluruhan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah negara. Sehingga hakikat negara bagi Machiavelli bukan kehendak rakyat, tetapi kehendak raja untuk mempertahankan kekuasaannya. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai dengan adanya negara bukan bermuara pada kesejahteraan rakyat, karena pandangannya tidak berangkat dari adanya. Hakikat negara tidak lebih dan tidak kurang adalah tata tertib, keamanan, dan ketentraman. Tanggung jawab itu sepenuhnya ada di tangan seorang raja yang mampu mengorganisasi negara dengan dukungan pasukan perang yang kuat. Apa itu agama? Pada umumnya, pengertian dari agama ialah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya, serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Di Indonesia ada banyak kepercayaan atau agama yang dianut oleh warganya. Di antaranya ialah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lainnya. Di Indonesia, mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Dalam pandangan Machiavelli, agama tidak terlalu difokuskan, namun agama memiliki hubungan yang erat dengan negara. Ia menegaskan bahwa negara jangan sampai dikuasai agama. Sebaliknya, menurutnya negara harus mendominasi agama, seperti yang berlangsung di dalam Kekaisaran Romawi kuno saat agama Kristen diatur negara. Karena bagi Machiavelli, agama ini punya segi pragmatis untuk mengintegrasikan negara. Hubungan negara dan agama menurut Machiavelli. Baginya, agama merupakan suatu sistem kepercayaan yang berisi ajaran-ajaran dan norma-norma yang harus diikuti oleh masyarakat. Agama dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan seseorang, sehingga agama dapat memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Machiavelli mengatakan bahwa agama dapat memainkan peranan penting dalam stabilitas suatu negara. Agama dapat menjadi faktor yang mempersatukan masyarakat dan menciptakan rasa saling percaya dan hormat di antara warga negara. Selain itu, agama juga dapat membantu untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam negara dengan mengajarkan prinsip-prinsip moral dan etika kepada masyarakat. Namun, Machiavelli juga mengingatkan bahwa agama juga dapat menjadi sumber konflik dan perpecahan di dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi jika ada perbedaan pandangan atau interpretasi terhadap ajaran agama yang berbeda di antara masyarakat. Machiavelli menyarankan agar pemegang kekuasaan harus bisa mengelola dan mengendalikan perbedaan-perbedaan tersebut dengan cara yang bijaksana agar tidak terjadi konflik atau perpecahan yang berlebihan di dalam masyarakat.
Machiavelli juga menekankan bahwa agama harus diakui dan dihargai oleh pemegang kekuasaan, namun tidak boleh menjadi penghalang dalam mengambil keputusan atau tindakan yang dianggap terbaik bagi kelangsungan dan stabilitas negara. Pemegang kekuasaan harus memahami bahwa keberlangsungan dan stabilitas negara merupakan hal yang lebih penting daripada agama dan harus bersikap realistis dalam mengelola dan mengendalikan agama di dalam masyarakat. Secara keseluruhan, menurut Machiavelli, agama merupakan suatu sistem kepercayaan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Agama dapat memainkan peranan penting dalam stabilitas suatu negara, namun juga dapat menjadi sumber konflik dan perpecahan jika tidak dikelola dan dikendalikan dengan bijaksana. Pemegang kekuasaan harus mampu dan memahami bahwa keberlangsungan dan stabilitas negara merupakan hal yang lebih penting daripada agama, dan harus bersikap realistis dalam mengelola dan mengendalikan agama di dalam masyarakat. Di Indonesia, hubungan antara negara dan agama telah menjadi topik yang kontroversial sejak kemerdekaan. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila, yang menetapkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama dan berkeadilan sosial, serta menghormati hak asasi manusia. Namun paham Machiavelli menekankan kekuasaan politik sebagai tujuan akhir yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang mengutamakan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Ini bukan berarti tidak ada nilai positif yang dapat diambil dari pandangan Machiavelli. Hal utama yang ingin dicapai dalam bagian ini ialah untuk melihat bagaimana peran agama itu dijalankan dengan baik dalam kehidupan bernegara di Indonesia, agar hal yang bersifat personal seperti agama tidak dicampur adukan dengan hal kenegaraan. Di Indonesia, tidak asing lagi jika agama seorang calon pemimpin sangat berpengaruh terhadap pemilihannya dalam pemilu. Jika ia memeluk agama yang minoritas, kemungkinan besar tidak akan terpilih meski memiliki kualitas yang baik dari yang lainnya. Hal ini dapat dibandingkan dengan proses pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Pandangan Machiavelli tentang hubungan negara dan agama yang dapat diambil ialah bahwa agama menjadi faktor yang mempersatukan masyarakat dan menciptakan rasa saling percaya dan hormat di antara warga negara. Selain itu, agama juga dapat membantu menjaga ketertiban dan keamanan di dalam negara dengan mengajarkan prinsip-prinsip moral dan etika kepada masyarakat. Hal ini yang penting untuk Indonesia saat ini, serta paham akan pemisahan antara hal yang menjadi urusan agama dan negara sejauh hal itu tidak membuahkan dampak positif bagi keduanya. Hal ini penting untuk Indonesia saat ini. Dalam konteks ini, hubungan antara negara dan agama di Indonesia masih menjadi perdebatan yang kontroversial. Dalam konteks ini, hubungan antara negara dan agama di Indonesia masih menjadi perdebatan yang kontroversial. Namun pada dasarnya prinsip-prinsip Pancasila menekankan bahwa negara Indonesia harus menghargai keberagaman agama dan menjadi penjamin hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya, serta menjadi penengah yang tidak terlibat secara langsung dalam urusan agama. Dengan demikian, hubungan antara negara dan agama di Indonesia
harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, dan keberagaman, serta tidak boleh mengabaikan atau menghina kepentingan atau hak-hak dari kelompok agama tertentu. Demikianlah pembahasan mengenai paham negara dan agama menurut Niccolo Machiavelli dan relevansinya bagi negara Indonesia. Harapannya bahwa video ini, pemahaman ini, dan juga pembahasan mengenai topik ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita semua dalam memahami suatu negara dan agama yang benar dan yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Salam literasi bagi para pencandu politik. Sampai jumpa.